Kalian sadar nggak? Ada satu kekuatan yang nggak kelihatan, tapi ngatur hampir semua hal di sekitar kita. Mulai dari tusukan jarum yang terasa tajam, sampai tekanan di dasar lautan yang paling dalam, kekuatan ini ada di mana-mana. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Oke, kita mulai dari teka-teki ini. Coba deh bayangin, di satu sisi ada jarum yang kecil banget tapi bisa nembus kulit kita dengan gampang. Di sisi lain ada dongkrak hidrolik yang bisa ngangkat mobil 1 ton. Kelihatannya beda banget kan? Tapi ternyata di baliknya ada prinsip fisika yang sama persis. Nah, jawaban dari teka-teki tadi adalah konsep yang kelihatannya simpel tapi penting banget di fisika. Tekanan, inilah dia si gaya tak kasat mata yang bakal kita kulik bareng-bareng. Jadi, apa sih tekanan itu? Gampangnya gini, tekanan itu soal seberapa fokus sebuah gaya di satu area tertentu. Rumusnya juga simpel banget. Tekanan itu sama dengan gaya dibagi luas area. Nah, kata kuncinya di sini tuh dibagi. Artinya, makin kecil areanya, tekanannya justru makin gede. Nah, biar kebayang, lihat deh analogi ini. Coba dorong pipi kalian pakai telapak tangan. Terus coba dorong lagi pakai ujung jarum. Tenaganya sama ya? Rasanya gimana? Pakai telapak tangan, areanya kan lebar, jadi tekanannya kecil, nggak sakit. Nah, pas pakai jarum, areanya kecil banget, jadi tekanannya jadi luar biasa besar. Makanya jarum bisa nembus kulit, logis kan? Dan konsep ini nggak cuma buat jarum doang loh. Justru sekarang ini, juga detik ini juga, kita semua lagi dihimpit sama udara setinggi puluhan kilometer di atas kepala kita. Nah, tekanan ini yang kita sebut satu atmosfer. Tubuh kita udah biasa banget, jadi ya nggak kerasa. Tapi begitu kita pindah lingkungan, wih, baru deh kekuatan ini kerasa banget. Oke, sekarang kita tinggalin dulu udara, kita pindah ke air. Nah, disinilah kita bakal ketemu sama monster tekanan yang berkali-kali lipat lebih kuat. Namanya tekanan hidrostatis. Simpelnya, ini tekanan yang muncul dari berat cairan itu sendiri. Kalau lihat rumusnya, P sama dengan Rho kali G kali H. Rho itu massa jenis, G itu gravitasi, tapi yang paling penting di sini tuh H alias kedalaman. Intinya satu, makin dalam kamu nyelam, makin berat tekanan yang kamu rasain. Dan kekuatan ini gila banget. Lihat aja contoh botol plastik ini. Di permukaan, botolnya biasa aja. Tapi begitu dibawa nyelam 10 meter, langsung remuk. Kenapa bisa gitu? Ya karena tekanan air di luar botol itu jauh lebih kuat daripada tekanan udara di dalamnya. Jadi si air ini seakan-akan meremas botolnya sampai penyok. Botol plastik aja bisa remuk kayak gitu, gimana sama tubuh manusia? Coba bayangin penyelam bebas legendaris Herbert Nitsch. Pas dia mecahin rekor kedalaman, tekanan air di sekelilingnya itu ngepres paru-parunya dari yang tadinya segede melon jadi cuma segede bola tenis. Gila kan? Ini buat ngasih gambaran aja seberapa dahsyat kekuatan yang lagi kita bahas. Oke, sampai sini kita sepakat ya. Makin dalam, makin besar tekanannya. Tapi, sekarang siap-siap. Ada satu paradoks yang bakal bikin kalian mikir ulang soal tekanan. Gimana kalau gue bilang, yang penting itu bukan sebanyak apa airnya, tapi setinggi apa airnya? Nah, ini prinsip yang dibuktiin sama seorang fisikawan, Katarina Visnich. Katanya, tekanan hidrostatis itu cuma ngeliat kali ketinggian kolom airnya, bukan volume atau bentuk wadahnya. Kedengarannya emang agak aneh ya, tapi lihat aja eksperimennya. Oke, perhatiin deh eksperimen gila ini. Pertama, ada tabung kaca tebal yang disambungin ke selang kecil panjang banget. Terus, selangnya ini ditarik ke atas, setinggi gedung 12 lantai. Nah, yang paling gila, cuma 1 liter air yang dituangin ke selang itu. Cuma 1 liter. Hasilnya, boom, tabung kaca tebal di bawahnya pecah berkeping-keping. Bayangin, 1 liter air bisa ngancurin kaca setebal itu cuma gara-gara ketinggian. Kok bisa? Gimana ceritanya? Nah, disinilah dua rumus tekanan yang kita bahas tadi nyambung. Tekanan P yang super tinggi dari kolom air di selang kecil itu diterusin ke area A yang jauh lebih lebar di dasar tabung kacanya. Dan disinilah sulapnya terjadi. Kalau kita balik rumus yang tadi, jadinya gaya sama dengan tekanan dikali area. Artinya, tekanan yang super tinggi dari air yang cuma 1 liter itu, pas dikaliin sama luas area dasar kaca yang lebar, jadilah gaya penghancur yang masif. Inilah yang namanya prinsip penggandaan kekuatan. Prinsip penggandaan kekuatan ini keren banget.
bisa kita manfaatin buat hal-hal yang baik. Tapi, di alam liar, terutama di laut dalam, fisika yang sama persis ini bisa berubah jadi kekuatan yang brutal dan mengerikan. Contoh baiknya ya dongkrak hidrolik mobil. Kita bisa ngangkat mobil berat dengan tenaga kecil. Alam juga pinter banget. Laba-laba, kayak yang dijelasin sama Mark Robert, itu gerakin kakinya pakai tekanan hidrolik. Mereka tuh nggak punya otot buat meluruskan kaki, jadi mereka mompa kakinya pakai cairan. Keren banget kan? Tapi ya itu tadi, kalau kita ngomongin laut dalam, kekuatan ini bisa jadi sangat-sangat destruktif. Dan tragedi kapal selam KRI Nanggala jadi pengingat yang pahit banget soal seberapa besar kekuatan ini. Kapal selam itu diperkirakan tenggelam sampai kedalaman 850 meter. Coba kita masukin angka-angka ini. Kedalamannya, massa jenis air laut, sama gravitasi, ke rumus tekanan hidrostatis tadi. Kita bisa hitung seberapa besar kekuatan yang harus dihadapi kapal selam itu. Dan angkanya 84,7 atmosfer. Itu hampir 85 kali lipat tekanan yang kita rasain di darat sekarang. Biar kebayang, itu sama kayak ada beban lebih dari 860 ton yang neken tiap 1 meter persegi badan kapal selam. Di bawah tekanan segila itu, baja paling kuat sekalipun bakal remuk, kayak kaleng soda. Tapi bahayanya itu nggak cuma pas turun ke bawah loh, justru naik ke permukaan terlalu cepat itu bisa sama mematikannya. Kondisi ini namanya penyakit dekompresi, atau yang sering disebut the bends. Gini cara kerjanya. Pas lagi di dalam, tekanan yang tinggi itu maksa gas nitrogen dari tabung udara buat larut ke dalam darah si penyelam. Nah, masalahnya muncul pas dia naik ke atas kecepatan. Tekanannya kan langsung drop tuh, persis kayak kita buka kaleng soda. Cas! Akibatnya fatal. Nitrogen yang tadinya larut tiba-tiba mendidih dan berubah jadi gelembung gas di dalam darah dan jaringan. Ini yang bikin rasa sakit luar biasa dan bengkak yang parah banget. Dengar semua kengerian tadi, kita mungkin mikir ya, mustahil manusia bisa bertahan di laut dalam. Tapi ternyata, nggak juga. Sekarang kita pindah ke cerita yang jauh lebih inspiratif. Cerita soal gimana manusia, lewat evolusi, justru berhasil beradaptasi buat ngelawan tekanan ekstrim ini. Kenalan yuk sama suku Bajo, atau yang sering disebut manusia laut. Mereka ini penyelam bebas yang jago banget. Bisa turun puluhan meter ke dalam laut sambil nahan napas sampai 13 menit. Lama banget kan? Bertahun-tahun kemampuan super mereka ini jadi misteri. Sampai akhirnya ketahuan, rahasianya ada di DNA mereka. Jadi, ada peneliti namanya Melissa Ilardo yang nemuin kalau suku Bajo ini udah berevolusi secara unik. Apa yang beda? Ternyata, rata-rata ukuran limpa mereka itu 50% lebih besar dari limpa kita-kita. Terus, emang apa gunanya limpa gede? Gini, limpa itu kayak tangki scuba alami di tubuh kita. Pas kita nahan napas, limpa bakal meres dan ngeluarin cadangan sel darah merah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kalau limpanya 50% lebih besar, artinya cadangan oksigen darurat mereka juga jauh lebih banyak. Inilah yang bikin mereka bisa tahan lama banget di bawah air. Evolusi yang keren banget. Jadi, dari sesimpel tusukan jarum sampai evolusi suku Bajo yang luar biasa, kita jadi tahu kalau tekanan itu bukan cuma sekedar rumus di buku fisika. Dia ini kekuatan fundamental yang ngebentuk teknologi kita, biologi kita, bahkan diri kita sendiri. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira ada kekuatan alam apa lagi di luar sana yang udah ngebentuk kita tapi kitanya aja yang baru mulai sadar?